Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Sandi di sini. Sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat, itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat para smart buyer yang telah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Kenapa Sandi bilangnya itu smart buyer? Karena Sandi yakin banget bahwa teman-teman yang akhirnya nonton video Sandi kali ini itu para pembeli mobil yang cerdas gitu ya, maksudnya yang selektif dalam memilih mobil yang akan mereka beli. Makanya teman-teman tertarik dengan mobil-mobil Suzuki yang terkenal dengan kualitasnya, tapi dengan harga yang nggak harus mahal pastinya ya. Karena ya itu tadi, maksudnya Sandi bikin channel ini untuk tambahan informasi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil-mobil Suzuki-nya. Jadi teman-teman bisa tahu lebih banyak atau lebih detail tentang produk-produk yang ada di Suzuki. Seperti pada sore hari ini, Sandi itu akan membahas yaitu tentang kekurangan-kekurangan yang ada di XL7. Karena sebagai sales marketing yang sekaligus sales konsultan untuk para customer gitu ya, jadi Sandi berusaha nggak menutup-nutupin apa aja sih kekurangannya XL7 gitu. Maksudnya kalau teman-teman butuh tahu tentang kelebihan-kelebihannya, pasti udah banyak banget yang ngasih tahu ya kan. Termasuk Sandi juga sering menginformasikan apa saja sih kelebihan dari XL7 gitu dibanding kompetitor apalagi. Nah, tapi untuk video kali ini Sandi akan fokus di kekurangan-kekurangannya. Nah, yang harapan Sandi ke depannya untuk generasi XL7 berikutnya, kekurangan-kekurangan tersebut bisa ditutupin atau diperbaikin gitu ya teman-teman ya. Yaudah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Kekurangan yang pertama yang Sandi mau informasikan ke teman-teman ya, maksudnya ini jadi suatu ganjalan gitu buat Sandi. Kenapa sih XL7 nggak sekalian gitu memperbaiki bagian pencahayaan nih? Yang pertama itu adalah bagian pencahayaan atau perlampuan gitu ya teman-teman ya. Karena seperti diketahui walaupun XL7 itu sudah memakai DRL yang kekinian dan headlampnya pun sudah multi reflektor LED yang di sini nih, tetapi tetap saja masih ada beberapa titik-titik yang masih memakai bohlam gitu teman-teman, seperti fog lamp di XL7 masih pakai bohlam, kemudian lampu sein juga masih bohlam gitu. Walaupun ya Sandi rasa sih untuk mengubah menjadi LED itu nggak terlalu besar biayanya ya, tapi sih walaupun sepertinya itu juga berdasarkan perhitungan dari biaya produksi. Karena seperti kita tahu banyak bohlam yang dipakai di XL7 ini tuh common parts dengan unit-unit lainnya, unit-unit selain XL7. Bahkan ada di R3, All New Carry, Jimny, Baleno, Espresso, Grand Vitara, itu masih ada. Oh, Grand Vitara enggak, Grand Vitara yang sekarang udah full LED ya. Maksudnya selain Grand Vitara itu masih ada yang pakai bohlam-bohlam seperti ini. Jadi common partsnya banyak, makanya itu bisa menekan biaya produksi dari XL7 yang akhirnya harganya lebih kompetitif. Tapi tetap saja Sandi bilangnya ini sebuah kekurangan. Maksudnya kalau ini nanti di generasi berikutnya bisa diperbaiki menjadi full LED, wah cakep banget XL7 jadinya teman-teman ya. Jadi kerasa lebih futuristik gitu. Yang selanjutnya ada di dalam ini, yang sebenarnya ini menurut Sandi pribadi bukan sebuah kekurangan, tapi kebanyakan customer itu melihatnya ini sebagai kekurangan atau ketertinggalan gitu ya. Nah, ini dia adalah handbrake mechanical. Walaupun ini sebelum Sandi jabarkan kekurangannya itu di mananya sih Mas Sandi gitu. Nah, Sandi mau bela dulu untuk Suzuki XL7 ini bahwa handbrake mechanical ini tetap saja ada penggemarnya. Seperti Sandi pribadi lebih suka yang mechanical daripada electrical yang cuman dicongkel-congkel gitu ya. Karena feelsnya itu lebih berasa yang mechanical gini teman-teman. Jadi bisa setengah tarik, bisa full tarik gitu. Dan ditambah kelebihannya juga maintenance-nya lebih murah. Tapi kan gini, tadi videonya fokus untuk kekurangan-kekurangannya ya. Jadi kembali lagi, Sandi sebut ini sebagai kekurangan. Kenapa? Walaupun ini ya berdasarkan dari input beberapa customer Sandi gitu ya. Mas kok XL7 harga hampir 300 juta, handbrake-nya masih
konvensional, masih mechanical aja, nggak electrical yang tinggal cotek-cotek gitu kan. Maksudnya nggak butuh tenaga ekstra buat ngangkat dan buat nurunin handbrake-nya gitu. Ya mungkin iya benar teman-teman, maksudnya untuk merubah handbrake mechanical menjadi electrical itu secara hitung-hitungan mungkin sih nggak terlalu besar juga ya biayanya, walaupun ya Sandi nggak tahu pastinya akan nambah biaya berapa. Tapi kembali lagi seperti pencahayaan yang masih bohlam tadi, handbrake mechanical ini pasti common parts-nya itu juga banyak banget dengan unit-unit Suzuki lainnya selain XL7, yang akhirnya membuat XL7 ini harganya tetap kompetitif. Bayangin, untuk XL7 Zeta transmisi manual itu harganya di bawah 230 juta teman-teman. Bagaimana bisa mobil se-eksklusif atau sebagus XL7 ini harganya masih di bawah 230 juta? Ya salah satu alasannya ya ini tadi adalah handbrake mechanical-nya ini. Tapi ya harapan Sandi nanti ke depannya di generasi selanjutnya XL7 atau misal ada major facelift untuk XL7, handbrake ini bisa jadi electrical, ya itu bisa jadi poin positif untuk XL7. Kekurangan ketiga yang sedikit mengganjal juga untuk Sandi pribadi nih, kalau ini bukan dari customer tapi dari Sandi pribadi, yaitu adalah kamera 360. Maksudnya di XL7 ini hanya ada kamera mundur atau kamera parkir yang ada di belakang ya, dan kamera untuk merekam yaitu Smart Mirror ini pun hanya ada di Alpha atau varian tertingginya. Maksudnya kenapa nggak ada kamera 360 untuk mobil sebesar ini? Maksudnya kalau kita lihat nih teman-teman, mobil ini tuh cukup besar dimensinya. Jadi untuk parkir di garasi yang sempit, karena mayoritas garasi customer Suzuki yang ada di Jakarta itu kebanyakan ya gitulah, garasinya mepet-mepet gitu. Nah untuk ngepasin moncong depan atau bumper depan ke tembok gitu, alangkah lebih baiknya kalau XL7 ini pakai kamera 360. Jadinya kita bisa lebih yakin lagi atau bisa lebih enak untuk memarkirkan mobil yang sebesar ini gitu teman-teman ya. Karena kenapa sih, maksudnya di Baleno dan Grand Vitara itu sudah ada kamera 360, dan ketika saya dicek pun harga dari kamera 360 yang third party itu masih di bawah 10 juta. Itu udah bagus, maksudnya udah selevel dengan yang dipakai di Grand Vitara dan Baleno. Kenapa XL7 nggak sekalian gitu dipasang kamera 360 atau kamera 360 agar ya bisa lebih fungsional lagi, lebih presisi dalam bawa ini mobil, untuk apalagi dalam keadaan parkir ya. Paling penting itu pada saat parkir untuk kamera 360 itu buat Sandi pribadi ya, dan ini merupakan ganjalan juga buat Sandi. Kenapa nggak sekalian XL7 ini pakai kamera 360, karena di Suzuki yang lain sudah pakai gitu. Nah harapan Sandi lagi kedepannya XL7 akan memakai kamera 360. Kekurangan selanjutnya yang Sandi temukan, dan yang ini jadi concern juga buat para customer XL7 ya. Maksudnya untuk beberapa orang gitu, apalagi yang tinggi badannya nggak normal, maksudnya dalam artian ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, terlalu pendek gitu ya. Walaupun di kursi pengemudi ini udah ada head adjuster, tapi beberapa customer itu juga mengeluhkan soal telescopic steering, pengaturan setir teleskopik. Jadi pengaturan setir di XL7 ini memang hanya tilt saja atau naik turun saja, belum bisa maju mundur, belum teleskopik gitu. Padahal kalau kita lihat lagi, kembali lagi ke contohnya, yaitu ada di sana ada Grand Vitara dan Baleno itu sudah pakai pengaturan setir yang komplit, sudah tilt dan teleskopik. Kenapa XL7 ini yang menjadi produk Suzuki dengan penjualan di atas 50%? Maksudnya penjualan XL7 ini tertinggi dibanding dengan unit lainnya yang ada di Suzuki ya. Kenapa nggak sekalian gitu pakai pengaturan setir yang teleskopik, jadi lebih ergonomis lagi buat drivernya gitu ya teman-teman ya. Ya tapi itu lagi mungkin alasannya kembali ke biaya produksi, yang mungkin kalau dipasang teleskopik juga biaya produksi si XL7 ini bisa lebih tinggi lagi, melonjak, jadi harganya nggak kompetitif ya. Seperti itu udah biasa lah ya. Nah jadi tetap saja harapan Sandi kedepannya generasi XL7 generasi XL7 berikutnya akan memakai pengaturan setir yang lebih komplit lagi, yaitu udah ada teleskopik gitu ya, biar jadi bahan apa namanya, bahan promosi juga buat Sandi akhirnya kan. Maksudnya XL7 di generasi yang selanjutnya itu udah komplit banget, udah ada pencahayaan udah full LED, kemudian udah ada kamera 360, kemudian handbrake sudah electrical, kemudian pengaturan setir udah komplit, teleskopik dan steering gitu. Wah mantap banget Sandi kalau misal kedepannya bisa seperti itu. Nah itu tadi beberapa kekurangan yang bisa Sandi informasikan kepada teman-teman, beberapa kekurangan dari XL7 yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan
buat teman-teman. Maksudnya yang akhirnya mau beli XL7 tuh udah tahu dulu gitu. Maksudnya XL7 tuh seperti ini. Di balik berbagai kelebihannya, pasti dia juga punya kekurangan karena nggak ada produk yang sempurna ya teman-teman ya. Apalagi jika mengingat dengan harganya yang sangat-sangat kompetitif. Maksudnya harga XL7 ini dibandingkan kompetitor itu sudah pasti ada di bawah. Apalagi kalau kita ingat soal XL7 Zeta ya, harganya bisa di bawah 230 juta. Itu tuh udah harga terbaik untuk SUV 7 penumpang, bahkan ini bisa 8 penumpang ya, karena dimensinya yang luas di dalamnya, apalagi untuk kabinnya itu lega banget. Dengan harga 230 juta itu kayaknya ya udah sangat worth it lah ya, dengan beberapa kekurangan yang tadi Sandi sudah infokan ke teman-teman. Tapi ya kembali lagi, preferensi dalam memilih mobil itu tergantung masing-masing orang. Maksudnya nggak selalu sama gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah Sandi infokan beberapa kekurangan XL7 tadi, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lagi. Dan harapan Sandi kedepannya juga itu menjadi perbaikan untuk XL7. Bagaimana untuk generasi XL7 berikutnya atau facelift berikutnya gitu ya. Mungkin beberapa titik walaupun nggak semuanya tadi bisa dijadikan penyempurnaan untuk XL7. Jadi kalau gitu Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cash Sandi bisa cover dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman atau mau diambil sendiri ke sini, jalan-jalan ke Jakarta sekalian pulangnya bawa mobil barunya, itu bisa banget. Nah bagaimana untuk yang kredit? Untuk kredit Sandi bisa cover pembelian dari seluruh Jabodetabek dan sekitarnya. Maksudnya dari Serang sampai Purwakarta dengan plat B, A, T, dan F gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja buat teman-teman yang ada rencana pengajuan kredit di area tadi, di area BATF, plat B, A, T, dan F, langsung chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, yang salah satunya ada di layar di pojok kanan atas. Itu nomor Sandi, langsung chat secepatnya untuk dapat penawaran terbaik dari Sandi. Yang pastinya bunga kompetitif kalau untuk yang kredit ya. Tapi ya itu kembali lagi saya diingetin dengan catatan DP-nya jangan DP minim ya teman-teman ya. Karena kalau DP minim teman-teman ngarepin angsuran juga ringan, itu sepertinya agak mustahil. Nah untuk XL7 ini DP terbaik, maksudnya dia DP terendah untuk bunga terbaik ada di angka berapa sih Mas Sandi? Saya dirasa sih ada di angka 40 sampai 50 juta. Itu teman-teman udah bisa dapat bunga yang paling kompetitif gitu teman-teman. Yaudah kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum juga tapi selalu nonton updatean dari video-video Sandi ucapin juga banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.